Assalamualaikum. Good morning everyone. So today is my university orientation day, so I have to wake up now and get ready for it. So here I'm cleaning my bed just to make sure that everything is tidy up before I'm having my orientation day. Di hari pertama orientasi mahasiswa baru, kampus aku nyuruh aku untuk pakai seragam putih hitam. Got kick. Before taking Zoom, I did a little skincare just to make sure that my face stays healthy and also fresh. Oh ya, for your information, sekarang ini aku kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Aku ngambil jurusan sastra Inggris. Dan sekarang kebetulan karena udah jam 7, jadi acaranya juga udah mulai. Di pembukaan pertama ini, kita disambut dengan penampilan tari topeng Malangan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lalu dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mahasiswa, sambutan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang, lalu sambutan Ketua Senat Mahasiswa UIN Malang, lalu laporan Ketua Panitia PBAK tahun 2021. Dilanjut dengan sambutan dan ucapan selamat datang mahasiswa oleh Profesor Dr. Zainuddin selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah isoma, acara dilanjutkan dengan pembawaan materi oleh masing-masing wakil rektor bidang. Oh ya, karena aku ada tugas membuat resume selama acara dilaksanakan, jadi di video ini aku jelasin sedikit materi yang dibawakan oleh setiap masing-masing wakil rektor bidang ya. Jadi di materi pertama ini yang dibawakan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Beliau menjelaskan tentang wawasan akademik yang ada di UIN Malang. UIN Malang memiliki 7 fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, di mana fakultas ini adalah fakultas yang paling tertua dan fakultas lain-lainnya. Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, FKIK, dan juga memiliki keinginan untuk mendorong dosen dan para mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di posisi proceeding nasional maupun jurnal internasional. Lebih-lebih jika jurnal internasional ini memiliki reputasi sehingga karya-karya dosen dan mahasiswa ranking pembelajaran di UIN Malang menggunakan konsep pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan pesantren. Gunanya pendidikan pesantren ini untuk membentuk karakter mahasiswa, oleh karena itu kampus ini memiliki makna sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Khususnya 4 pilar utama, yaitu kedalaman spiritual, intelektual, dan juga sosial. Kemudian UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan lainnya. Selain itu juga UIN Malang memiliki rumah tahfiz Al-Quran. Gunanya untuk mewadahi mahasiswa yang ingin menghafal Al-Quran atau yang sudah memiliki hafalan ketika di SMA.
atau MA. Bahkan hingga saat ini tidak kurang dari 2.000 mahasiswa yang telah menyelesaikan atau menghatamkan Al-Qur'annya, jadi itu berasal dari latar belakang fakultas yang berbeda-beda. Juga memiliki rumah generasi Islam moderasi beragama yang berguna untuk mendidik siswa menjadi generasi yang unggul, akan toleran dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan. Ciri khas UIN Malang dengan UIN lain yang ada di Indonesia adalah kuliah yang meliputi mata kuliah dan kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Harapan Ibu seluruh mahasiswa tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus. Dilanjutkan dengan materi kedua yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Fathah Yasin selaku Magister Agama. Dia mengatakan kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual. Dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang, orang yang memiliki mental spiritual itu memiliki 3 indikator. Apa saja? Yang itu pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa harus berlandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kedua, berperilaku Islam secara tampil, memiliki style yang khas UIN Malang yang berpakaian Islami serta berbicara sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Berikutnya adalah jika kita lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di FKPPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapatkan dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Jangan menjadi mahasiswa yang hanya sekadar kuliah, lalu jadilah mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Kampus menyediakan beasiswa prestasi non-akademik maupun prestasi akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui DEMA, SEMA, HMJ, dan sebagainya. Lanjut di hari kedua PBAK ini, sebelum aku mulai orientasi untuk hari ini, aku mau buat sarapan dulu supaya nanti ketika mengikuti acaranya nggak kelaparan. Jadi di awal acara kita disambut dengan flash mob yang ditampilkan oleh kakak-kakak mahasiswa. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DEMA UIN Malang, Kak Farhan Adib Rosadi. 15 UKM ya teman-teman mahasiswa baru. Jadi jangan khawatir kalau misalnya bakat dan juga kemampuannya nggak bisa tersalurkan gitu ya kalau masuk ke UIN Malang ini. Dan memperkenalkan apa itu DEMA dan SEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus level universitas. Fungsinya sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugasnya melaksanakan proker organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Soskumpol, Agama, Pengembangan dan Kreativitas, Komunikasi dan Informasi.
Dilanjutkan dengan pengenalan SEMA atau Senat Mahasiswa, lembaga legislatif tingkat universitas yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsinya advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan mengalurkan ke pihak bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pengenalan UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. UIN Malang mempunyai 15 UKM, yaitu 1 UKM Resimen Mahasiswa. UKM Resimen Mahasiswa itu bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Fungsinya melaksanakan pembinaan anggota menwa untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang bela negara, melaksanakan pembinaan disiplin, melaksanakan pembinaan struktur organisasi, dan membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada UKM Pramuka, yaitu kegiatan yang misalnya kalian suka dengan kegiatan alam dan sebagainya. Lalu ada UKM KSR atau Palang Merah Indonesia. Lalu ada UKM Gema Gita Bahana. Jadi Gema Gita Bahana ini adalah UKM paduan suara. Fokus pada bidang tarik suara, terbentuk tahun 2015. Lalu dilanjutkan dengan UKM Seni Religius. Bergerak dalam bidang seni Islami, tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Lalu ada UKM Teater Kontemporer yang bergerak di bidang kesenian. Lalu ada UKM Mapala Tursina, Resosil, rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Lalu ada UKM Unior atau unit olahraga yang mewadahi dan juga memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang olahraganya terdiri dari sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Lalu dilanjutkan dengan UKM Kopma atau Padang Bulan atau koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memiliki yang jiwa entrepreneur. Lalu ada UKM Komus. Komus itu adalah UKM yang bergerak di bidang musik dan memiliki beberapa bagian departemen, yaitu terdiri dari multimedia, studio, public relations, social development, dan lain sebagainya. Spesifikasinya ada player dan non-player. Playernya terdiri dari vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Non-player terdiri dari event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan juga home recording. Lalu selanjutnya dan yang terakhir ada UKM Taekwondo. Materi selanjutnya dilanjutkan dengan seminar dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh yang dibawakan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid. Beliau menjelaskan tentang dampak COVID-19 dalam sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli. Penerapan PPKM membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis yang sebesar 0,08%. Kedua, hilangnya pekerjaan. Kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal 2021. Ekonom Center of Reform of Economics atau CORE memperkirakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2001 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15% sampai 7,35%. Berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Hal ini sebagaimana lembaga riset Bloomberg misalnya memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 7,5% pada tahun
pada triwulan 2 2021. Lalu pada sektor pendidikan, 1. Putus sekolah. Anak harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di masa kritis COVID-19. Kedua, persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar apabila tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi oleh guru. Ketiga, penurunan capaian belajar atau learning loss. Kebijakan di sektor pendidikan. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Bantuan subsidi upah. 3. Bantuan UKT. 4. Rumah sakit pendidikan. 5. Dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Pentingnya kolaborasi Hexahelix di masa pandemi. 3. Kekuatan pengubah dunia. 1. Kemajuan teknologi. 2. Agama. 3. Pasar. Peran dan peluang UIN atau PT KIN. Yang pertama adalah arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, dan epicentrum ajaran agama inklusif. Sekian kegiatan selama orientasi 2 hari ini. Thank you for watching. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.